Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Permainan luar biasa dan juga setajam silet. Kita lihat juga dari tingginya akurasi di akhir permainan antara Alireza Firauja menghadapi Wesley So. Tanpa berlama-lama, mari kita simak permainannya di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Alireza Firauja putih memulai langkah dengan pion ke E4, dibalas pion ke E5, kuda ke F3 dan kuda ke F6. Petrov defense. Di sini Wesley So mencoba Petrov defense pada permainan tiebreak blitz. Perlu diketahui ini adalah blitz teman-teman. Kuda memukul pion dan di sini D6 tentunya main lane mengusir kuda. Sebelumnya saya akan tunjukkan kepada Anda jebakan pada Stafford Gambit yang sering juga ditunjukkan oleh Erik Rosen bagi Anda yang sering menonton, yaitu dengan kuda ke C6. Terlihat memang salah, tetapi ini penuh jebakan teman-teman. Bagi Anda khusus menghadapi pemula, layak untuk melakukan ini. Di sini kuda memukul kuda tentunya dengan harapan pion bertumpuk, dan kita lihat di sini kuda mengancam pion pusat sehingga D3 adalah langkah yang wajar. Gajah ke C5 kita ambil, dan kita lihat bahwa kuda dan menteri satu diagonal, dan biasanya putih akan terpancing dengan gajah ke G5. Dan jika hal ini terjadi, selamat. Inilah yang kita harapkan. Dimulai dengan kuda memukul pion pusat, mengorbankan menteri. Oh no, my queen. Apakah menteri kita akan dimakan apabila hal tersebut terjadi? Selamat. Inilah yang kita harapkan. Dimulai dengan gajah memukul pion lemah F2 skak. Raja berpindah, maka gajah ke G4, skakmat. Yang kedua, bang, bagaimana jika di dalam posisi seperti ini, maka pion memukul kuda, bang? Maka ini kita akan balas dengan gajah terlebih dahulu memukul pion, bukan menteri memukul menteri, tetapi gajah memukul pion F2 skak. Jika tidak diterima raja ke E2, maka gajah ke G4 skak, maka tetap saja menteri akan hilang. Hitam sangat unggul. Dan yang ketiga, saya akan menunjukkan lengkap kepada Anda. Apabila gajah menutup, bang, maka jelas gajah memukul gajah. Pion menerima, menteri ke H4 skak. Pion menutup, kuda memukul pion. Ada open skak ke depan sehingga pion menerima, menteri memukul benteng. Jelas kita unggul kualitas. Oke, inilah jebakan pada Stafford Gambit yang layak Anda coba. Kita kembali ke partai aslinya. Tentunya teman-teman, ini adalah skala Grandmaster sehingga D6 mengusir kuda. Kuda mundur ke F3, baru kuda memukul pion pusat. Di sini Alireza membuat suatu hal yang berbeda dengan gajah ke D3. Tujuan gajah ke D3 dan di sini D5. Apabila kuda kembali, inilah tujuannya, yaitu dengan C3. Gajah ke E7, gajah mundur ke C2, mempersiapkan pion ke D4 teman-teman. Inilah tujuan Alireza untuk mempersolid gajahnya di posisi ini, di mana ke depan disupport oleh menteri ancaman skakmat dengan menghilangkan kuda ke depan. Dan di sini Wesley So mempertahankan kuda di pusat dengan pion ke D5, dilanjutkan menteri ke E2. Menteri ke E7 mensupport kuda rokade. Kuda ke D6 mencoba menawarkan menteri, dan jika diterima jelas posisi hitam akan baik-baik saja, sehingga menteri mundur ke D1 mempersiapkan benteng ke depan. Menteri mundur ke D8, benteng ke E1 skak, gajah menutup, kuda ke C3. Mengancam pion pusat, C6 mensupport pion, pion ke B3. Kita lihat bisa dengan Vian 1 gajah atau bermanuver ke peta A3 untuk menguasai diagonal yang cukup penting yang akan kita lihat ke depan. Dilanjutkan dengan rokade dari hitam, gajah ke A3. Secara tidak langsung mengancam kuda ke depan. Gajah ke G4 langsung memaku kuda, H3 mengusir gajah. Dan di sini gajah tidak memukul kuda, tetapi gajah mundur ke H5 mempertahankan pin, dan menteri ke E2. Mencoba 2 kali mengancam gajah, dan gajah ke F6 opsi terbaik. Apabila kita lihat benteng ke E8 terlihat natural ya, tetapi inilah yang diharapkan oleh putih. Mengapa demikian? Menteri ke E5 2 kali mengancam kuda, waktu yang sama mengancam gajah. Gajah ke G6, maka gajah memukul kuda. Kita lihat teman-teman. Apabila gajah menerima, jelas ini juga akan hilang ke depan. Dan apabila menteri menerima, sama saja. Menteri memukul menteri, pertukaran benteng memukul benteng skak, dan di sini unggul satu perwira.
Gajah memukul gajah, ini pun pertukaran pion bertumpuk, dan unggul satu perwira jelas putih sangat unggul permainan. Oleh karena itulah kita kembali teman-teman. Sehingga di dalam posisi ini gajah ke F6 dilanjutkan dengan menteri ke E3. Menteri ke E3 bertujuan untuk bermanuver ke depan 2 kali mengancam kuda. Kita akan lihat bagaimana taktik kombinasi yang sudah dirancang oleh Alireza Firouzja. Benteng ke E8 mengancam menteri ke F4. Dan disinilah mulai suatu posisi kritikal terjadi. Dan di sini Wesley benteng memukul benteng. Sebelumnya permainan Grischuk menghadapi Fabiano Caruana. Caruana memainkan gajah memukul kuda dan hasilnya pun Grischuk memenangkan permainan. Dan di sini Wesley benteng memukul benteng, dan ini langkah novelty dan juga suatu kesalahan dari Wesley. Sebelumnya teman-teman, komputer menunjukkan bahwa kuda ke E4 salah satu opsi yang lebih baik. Gajah memukul kuda, pion menerima, benteng memukul pion, pertukaran benteng, menteri memukul kembali, dan ini pun kita lihat masih cukup sebanding. Namun di posisi ini langkah novelty juga tentunya dengan benteng memukul benteng, tetapi kita lihat ini natural, komputer menunjukkan ini langkah yang salah. Benteng memukul kembali, kuda ke E8, dan kita akan melihat bagaimana taktik ini ke depan. G4 mulai mengetek, maka gajah mundur ke G6, gajah memukul gajah, pion memukul kembali, dan coba teman-teman, Anda pause video ini, temukan langkah terbaik putih di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan langkah itulah dengan menteri ke B4. Lihat, ancaman skak ke depan juga mengancam pion. Di sini kuda ke D7 mengontrol petak penting F8. Apabila kita ambil bang, mengapa tidak kuda ke A6? Apabila hal ini terjadi, memang menteri tidak langsung memukul pion, tetapi menteri akan melakukan skak. Raja berpindah ke H7, gajah ke E7, langkah powerful teman-teman, mengancam menteri. Gajah memukul gajah, benteng menerima, maka kita lihat menteri memukul pion ke depan, kuda aktif, ancaman skakmat beberapa langkah ke depan. Oleh karena itulah masih dicoba oleh Wesley dengan kuda ke D7, maka dilanjutkan menteri memukul pion saat ini. Benteng ke C8 mensupport pion, kuda ke A4, lihat begitu aktif posisi dari putih. Kuda ke C7 masih mencoba mengaktifkan perwira, mungkin bermanuver ke depan mengancam pion atau juga menempatkan di pusat. Di sini menteri memukul pion. Kuda ke E6 membuka benteng mengancam menteri memukul pion. Benteng memukul pion juga menggerogoti pion di baris kedua, gajah ke D6. Dan tentunya waktu di posisi ini sudah cukup kritis dan Wesley memainkan kuda D ke C5. Menawarkan kuda, tetapi sebelumnya kuda mundur adalah opsi terbaik, langsung mengepin gajah teman-teman. Apabila kuda ke C3 saat ini, maka gajah memukul kuda, pion menerima, benteng memukul pion C3, dan ini pun masih cukup sebanding dengan harapan menteri juga masih mensupport kuda, benteng juga dapat aktif ke depan. Namun di dalam posisi ini, Wesley memilih dengan kuda D ke C5, maka dilanjutkan dengan kuda ke C3. Bang, mengapa tidak di posisi ini kuda memukul kuda? Maka inilah yang diharapkan Wesley teman-teman. Benteng menerima, kita lihat mengancam menteri, dan juga gajah tidak bisa memukul karena apa, sedang dipin. Menteri ke D3, maka benteng ke C6, gajah akan hilang ke depan. Oleh karena itulah Alireza juga, walaupun waktu sengit, dia juga cukup logis dengan kuda ke C3. Dan ini bertujuan supaya ke depan mungkin gajah bisa memukul kuda karena apa? Kuda sudah melindungi menteri. Oleh karena itulah gajah memukul kuda, pion memukul gajah, kuda ke F4. Dimana sebelumnya langkah simpel benteng memukul pion, salah satu opsi yang bisa dilakukan. Di sini kuda ke F4 juga mengancam pion, mengancam menteri. Dimana di sini apabila gajah memukul kuda, menteri mengancam menteri. Inilah mungkin taktik yang digunakan oleh Wesley untuk memanfaatkan waktu genting. Mungkin saja Grandmaster juga melakukan kesalahan. Tetapi di sini Alireza Firouzja begitu hati-hati, ya memukul kuda tentunya. Kuda memukul pion skak. Raja ke G2, kuda memukul pion. Kita lihat kompensasi kuda gratis dengan 2 pion dari Wesley. Maka raja ke G3 menghindari ada open skak ke depan dari benteng. Menteri ke D7, ancaman skak ke depan. Sehingga menteri ke D4 mensupport gajah, juga mensupport pion.
Menteri ke-6 masih dilanjutkan gajah ke-4. Menteri ke-8 juga mengancam pion. Dan setelah gajah ke-2, di mana juga membuka menteri melindungi pion, waktu yang sama membuka menteri mengancam kuda, di mana di sini dihalangi akses dari benteng. Di sini juga Wesley So menyerah. Bagaimana teman-teman? Apabila kita lanjutkan kuda memukul pion G4 tentunya, maka akan ditukarkan saja, jelas unggul 2 perwira, unggul permainan. Wow, sangat luar biasa ya permainan ini, dan semoga menginspirasi dan membantu menambah pelajaran bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan adapun ulasan permainan tingkat akurasi yang ditunjukkan oleh komputer adalah sebagai berikut. Alireza Firouzja memiliki tingkat akurasi 92,6%, sedangkan Wesley So 84,9%. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada lagi saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.